Sebetulnya dengan demikian lembaga-lembaga survei itu tidak hanya bermunculan ketika ada pemilu gitu. Kecuali kalau lembaga survei itu memang khusus hanya melakukan survei untuk pemilu, karena kan survei politik dan sosial itu kan tidak harus dilakukan di masa pemilu saja. Iya. Sebetulnya kan munculnya lembaga survei atau yang kita sebut lembaga survei itu di Indonesia kan sebetulnya lembaga riset opini publik, kebanyakan gitu ya. Dan memang dia mulai tumbuh sejak tahun 2003 menjelang adanya pemilu presiden langsung tahun 2004. Lalu juga makin banyak lembaga-lembaga sejenis yang muncul sejak pemilu kepala daerah itu dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005 kan itu. Makanya di dalam pemilu itu ada yang namanya marketing politik kan, political marketing. Betul. Nah, salah satu bahan yang bisa dipakai untuk political marketing itu adalah data-data tentang perilaku politik masyarakat. Halo Mata Neters, berjumpa lagi sama Kacamata Podcast. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Kita akan membahas berbagai topik atau isu yang berkaitan dengan lembaga survei, termasuk tudingan-tudingan miring terhadap lembaga survei yang berkembang di masyarakat. Salah satunya bahwa lembaga survei bisa dibeli, lembaga survei bisa tidak dipercaya dan sebagainya. Kita akan membahas detail dengan Bapak Jayadi Hanan. Beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Jadi kalau saya lihat sedikit profilnya itu memang sudah lama bergerak atau menggeluti riset ya, baik itu riset politik dan sebagainya. Saya juga mengajar ya. Mengajar di mana Pak? Lama mengajar di Universitas Paramadina. Di jurusan hubungan internasional, tapi saya ngajar ilmu politik. Saya juga mengajar di beberapa universitas lain. Sekarang misalnya Universitas Islam Internasional Indonesia, universitas yang baru untuk S2 dan S3. Jadi riset sama mengajar jadinya kan saling berkaitan. Beliau juga mempunyai keahlian utama di bidang multipartai sama politik presidensial gitu ya. Baik Pak, ini kita akan mencoba membahas atau ngobrolin ya tentang kontestasi yang saat ini yang berlangsung ya. Biasa menjelang pemilu 2024. Nah, fenomena yang kami lihat itu adalah semakin banyaknya lembaga survei. Kalau kita menghitung sih memang agak sulit ya, berapa sih jumlah pastinya. Tapi yang pasti lembaga survei itu semakin meningkat jumlahnya. Apalagi setelah akan menjelang 2024 ini. Nah, kalau Pak Jayadi, saya panggil Pak Jayadi. Itu melihat fenomena ini seperti apa sih Pak? Sebetulnya kan munculnya lembaga survei atau yang kita sebut lembaga survei itu di Indonesia kan sebetulnya lembaga riset opini publik, kebanyakan gitu ya. Dan memang dia mulai tumbuh sejak tahun 2003 menjelang adanya pemilu presiden langsung tahun 2004. Lalu juga makin banyak lembaga-lembaga sejenis yang muncul sejak pemilu kepala daerah itu dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005 kan itu mulainya. Jadi kenapa banyak lembaga survei muncul? Karena fungsi lembaga survei itu kan bisa memotret kondisi opini publik terkait dengan perilaku politik, termasuk menjelang pemilu. Sebetulnya lembaga survei itu secara lebih umum tidak berbeda jauh dengan lembaga yang melakukan riset pasar. Di bidang marketing, ekonomi itu kan sudah biasa ya, lembaga melakukan riset pasar untuk mengetahui bagaimanakah kecenderungan
pasar sehingga produk yang ditawarkan bisa mengikuti pasar itu, atau kalau punya produk yang berbeda dengan selera pasar mungkin bisa ditawarkan dengan cara dan strategi yang tepat gitu. Selain juga mengetahui kondisi pasar, misalnya kompetitor segala macam. Prinsipnya kan sama. Makanya di dalam pemilu itu ada yang namanya marketing politik kan, political marketing. Betul. Nah, salah satu bahan yang bisa dipakai untuk political marketing itu adalah data-data tentang perilaku politik masyarakat. Nah, perilaku politik itu misalnya kecenderungannya saat ini mendukung siapa, kecenderungannya saat ini lebih cocok dengan partai mana, apakah calon tertentu lebih disukai daripada calon yang lain, apakah calon tertentu memiliki tingkat dukungan yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, jadi karena pemilu langsung itu kemudian pemilu langsung kan berbasis pada masyarakat kan, pilihan masyarakat gitu, sehingga para kandidat baik itu yang sifatnya partai politik maupun yang sifatnya perorangan, seperti misalnya kepala daerah, itu kan memerlukan data bagaimana kondisi persepsi masyarakat dalam kaitannya dengan kompetisi politik itu. Jadi itu secara prinsip. Nah, berkembang sejak 2003 itu sampai sekarang memang sudah cukup banyak lembaga survei yang muncul, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Nah, lembaga-lembaga survei ini kemudian berhimpun dalam asosiasi. Ya. Saya sendiri sekarang ini adalah Sekretaris Jenderal Persepi. Persepi itu Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Jadi ini asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, dan lain-lain, Ikatan Insinyur, Persatuan Insinyur Indonesia dan sebagainya. Fungsinya mewadahi lembaga-lembaga ini, kemudian menjaga kualitasnya. Misalnya di dalam Persepi itu ada namanya Dewan Etik dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal Persepi, jumlahnya anggotanya sekarang sekitar 40-an. 40 lembaga survei. Beberapa di daerah, sebagian di tingkat nasional. Jadi sebetulnya dengan demikian lembaga-lembaga survei itu tidak hanya bermunculan ketika ada pemilu gitu. Kecuali kalau lembaga survei itu memang khusus hanya melakukan survei untuk pemilu, karena kan survei politik dan sosial itu kan tidak harus dilakukan di masa pemilu saja. Bisa juga dia bersifat survei misalnya begini, misalnya kepala daerah itu kan dia perlu tahu ketika dia sudah memerintah, dia membuat kebijakan-kebijakan publik. Apakah kebijakannya diterima oleh masyarakat apa tidak, evaluasi masyarakat terhadap kebijakannya bagaimana dan seterusnya. Itu kan dia memerlukan itu juga termasuk lingkup kerja mereka juga. Bisa. Jadi lembaga survei Indonesia misalnya tidak hanya survei politik, kita bisa survei sosial. Beberapa kita melakukan survei terkait dengan ekonomi, kemudian dengan televisi misalnya. Misalnya televisi ingin mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap program tertentu yang tidak dijangkau, bisa di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh pemeringkat yang selama ini sudah ada, seperti pemeringkat yang selama ini sudah kita kenal, mungkin tidak boleh sebut di sini ya, gitu, bisa seperti itu. Nah, cuman memang seperti Bapak bilang bahwa ketika pemilu maka mungkin bukan lembaga surveinya bertambah banyak, tapi survei-survei yang diumumkan, surveinya bertambah banyak seiring dengan makin banyaknya keperluan dari para kandidat, para politisi untuk mengetahui bagaimana kecenderungan politik di masyarakat menjelang pemilu. Nah, Pak, kalau lembaga profesi yang lain itu kan ada sertifikasinya, tapi kami melihat itu kok di lembaga survei ini belum ada lembaga seperti sertifikasi profesi lembaga survei. Nah, kalau melalui asosiasi itu bisa dilakukan seperti itu atau enggak, Pak? Sudah mulai berkembang, Pak. Jadi dan sekarang juga KPU juga kalau kita misalnya kita ingin berpartisipasi di dalam survei politik menjelang pemilu di masa sudah resmi kampanye misalnya,
maka hanya lembaga-lembaga survei yang tersertifikasi atau terdaftar di KPU yang bisa melakukannya. Nah, untuk diakui oleh KPU sebagai lembaga yang terdaftar, sekarang itu lembaga survei harus terdaftar di asosiasi opini publik, di asosiasi seperti Persepi. Dia harus terdaftar menjadi anggota. Dan untuk menjadi anggota kan ada persyaratannya. Betul. Misalnya kita harus cek apakah dia punya kemampuan metodologis, kita harus cek apakah dia memiliki rekam jejak dan integritas yang baik, sehingga kemudian dia diberi keanggotaan sebagai anggota Persepi. Jadi ada seperti itu. Dan di tingkat dunia juga ada kan, ada namanya WAPOR kan, World Association Public Opinion Research ya. Prinsip salah satu tugas utama dari asosiasi lembaga-lembaga survei adalah memastikan agar riset yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah riset yang ilmiah. Kemudian dia sesuai dengan kode etik yang kita sepakati. Kan semua harus ikut kode etik itu. Nah, karena itu di lembaga seperti Persepi itu ada namanya Dewan Etik. Tugasnya untuk memantau tuh. Misalnya ada 2 lembaga survei, anggota Persepi mengumumkan hasil survei yang misalnya dilakukan pada saat yang kurang lebih sama, berselisih seminggu misalnya, katakanlah tentang tingkat dukungan presiden saat ini, ya, lalu lembaga survei A hasilnya berbeda terbalik dengan lembaga survei B dengan jarak yang signifikan. Maka Dewan Etik Persepi akan memanggil keduanya untuk mengecek apa masalahnya, apakah masalahnya metodologis, apakah masalahnya di kesengajaan atau apa, lalu akan disidang oleh Dewan Etik. Itu bisa dibekukan berarti atau bisa dipecat keanggotaannya. Keanggotaan. Ya, misalnya tapi lembaganya tidak bisa dibekukan berarti. Nah, itu tugas negara kan? Tugas negara. Ya, kan itu. Karena kan lembaga-lembaga survei umumnya berbentuk, ada yang berbentuk PT, ada juga berbentuk yang lain ya. Dan itu kan bukan asosiasi perhimpunan seperti Persepi yang punya hak untuk membekukan. Yang bisa dilakukan adalah membuat keanggotaannya tidak berlaku lagi, dan itu pernah kita lakukan. Misalnya pada tahun 2014 itu kan ada hasil quick count yang bertolak belakang. Kan ada quick count yang mengatakan Jokowi yang menang, ada quick count yang pada akhirnya mengatakan Prabowo yang menang, sehingga dua-dua kandidat melakukan sujud syukur dua-duanya kan, atau merayakan kemenangan dua-duanya. Kan tidak mungkin, pasti salah satu salah gitu. Nah, ada 3 atau 4 diantaranya itu anggota Persepi, lalu dipanggil, termasuk lembaga kami LSI waktu SMRC dipanggil, dicek sama Dewan Etik kita, mulai dari jadi semacam audit forensik gitu. Ya Bapak tahu kan kalau kita misalnya benar-benar melakukan quick count apa enggak gitu. Mana kan ada semua tuh, ada buktinya tuh, bisa dicek ya, benar nggak menghitungnya, apakah bagaimana dia menjaga kualitas, ya, berapa orang yang terjualkan ke setiap TPS yang dihitung dan sebagainya. Karena quick count itu kan agak berbeda dengan survei biasa ya. Quick count itu kan menghitung benda mati sebetulnya, fakta keras, jumlah suara kan nggak mungkin berubah. Kalau survei biasa kan kita menanyakan persepsi. Ya persepsi bisa berubah ya. Tapi ini kan kalau pada hari pemilu menghitung quick count dengan metodologi yang benar, seharusnya antar lembaga survei hasilnya beda-beda tipis. Dan biasanya quick count itu menggunakan jumlah sampel yang memiliki tingkat margin of error di bawah 1%. Artinya selisih antara parameter dengan dugaan kita melalui quick count itu kan hanya sekitar 1%, paling jauh. Dengan demikian harusnya tidak berbeda antara satu lembaga survei dengan lembaga yang lain kalau dia menggunakan melakukannya secara benar, baik dari sisi metodologis maupun dari segi manajemen risetnya. Begitu. Tapi pertanyaan besarnya dari masyarakat, sebenarnya lembaga survei itu perlu nggak sih ikut quick count gitu dong? Quick count itu karena faktanya waktu 2019 itu jelas bikin masyarakat geger kan. Yang satu mengatakan seperti ini dan sebagainya. Sementara kita tahu waktu pengumuman resminya pun
hasil KPU itu tidak sampai 100% kan kalau kita cek. Artinya ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa ternyata KPU mengikuti quick count-nya dari lembaga survei gitu kan. Jadi agak negatif gitu kan seperti itu. Selalu ada persepsi negatif terhadap terhadap data yang dihasilkan oleh lembaga riset. Tinggal bagaimana lembaga riset itu menunjukkan bahwa dia punya kredibilitas dan punya kapasitas sebagai secara metodologis maupun secara keilmuan untuk melakukan riset. Di tahun 2019 saya kira tidak ada dispute, tidak ada perbedaan antara lembaga survei soal quick count. Yang ada itu 2014. 2019 nggak ada. Jadi tidak ada masalah itu. Begini, quick count itu nama aslinya itu adalah PVT. Parallel Vote Tabulation. Jadi penghitungan suara secara paralel. Maksudnya masyarakat ikut menghitung hasil pemilu secara paralel bersamaan dengan pemerintah yang menjadi penyelenggara resmi pemilu. Fungsi dasar dari quick count sebetulnya. Quick count itu istilah cepatnya aja. Sebetulnya nama resminya VPT ya. Itu paling terutama digunakan yang sangat fenomenal itu di pemilu Filipina pada tahun 86. Ya, ketika itu kan ada Marcos, kemudian berhadapan dengan Corazon Aquino sebagai timnya Aquino. Nah, masyarakat yang tidak percaya dengan kredibilitas pemerintah dalam melakukan pemilu itu melakukan perhitungan juga, kan bisa diakses hasil suara. Jadi sebetulnya fungsi quick count atau PVT itu justru untuk menjadi bandingan, pembanding dari hasil pemilu yang resmi diumumkan pemerintah. Karena itu dia sebetulnya bagian dari partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemilu. Jadi itu fungsi dasarnya. Jadi fungsi dasar quick count itu bukan untuk cepet-cepetan ngitung sebetulnya, tapi untuk memberikan data bandingan. Karena kalau nggak ada data bandingan, pemerintah kita nggak tahu nih pemerintah. Kalau kita nggak yakin ya dengan hasil yang diumumkan oleh pemerintah. Jadi itu sebetulnya fungsi dasar dari quick count. Jadi dengan demikian maka kebalik, bukannya pemerintah mengikuti quick count, tapi pemerintah ikut, dia menggunakan sendiri, lalu quick count melakukan bandingan. Nah, quick count itu disebut quick count itu karena tidak menghitung semua kan? Karena kalau menghitung semua yang sekarang istilah sebagai real count. Itu kan akan memakan waktu yang sangat lama. Maka diperlukan cara yang cepat tapi presisi untuk memberikan bandingan terhadap ini. Nah, Mas Wahyu ya, Pak Wahyu kan Pak Yusniar kan orang statistik. Secara statistik kan ada ilmunya tuh untuk menghitung secara cepat tanpa harus menghitung semua populasi kan. Kita menghitung sampel dengan metode tertentu sehingga sampel itu bisa kita hitung, lalu kita bisa memproyeksikannya dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi sehingga kita yakin tuh kalau quick count dilakukan dengan benar, maka seharusnya penghitungan pemerintah tidak akan beda jauh dengan quick count. Itu sih sebetulnya. Nah, cuman memang dari sudut pandang media memang quick count menjadi bahan juga untuk quick-quickan gitu kan, cepet-cepetan. Ya, Pak Yusniar kan juga akrab dengan media ya. Di media itu memang berita itu akan lebih punya nilai berita kalau Anda nomor satu yang mengumumkan dan sebagainya. Nah, memang efek byproduct ya, efek samping katakanlah begitu, bukan efek samping ya, hasil sampingan dari quick count itu selain fungsi yang saya sebutkan tadi adalah berarti kita bisa melihat hasil pemilu secara lebih cepat. Gitu. Nah, itu juga yang kemudian menjadi laku gitu. Tapi padahal quick count itu tidak asal-asalan, Pak ya, kan ada ilmunya. Berarti artinya lembaga survei yang benar-benar kredibel yang bisa melakukan itu. Baik metodologinya, analisnya dan sebagainya. Sama dengan survei secara umum, Pak Yusniar ya, ada dua syarat utama dari lembaga survei untuk menghasilkan riset atau termasuk quick count yang kredibel ya. Pertama adalah integritas. Kita semua apa yang maksud integritas adalah komitmen dan praktek bahwa yang dilakukan itu benar, tidak bohong,
tidak bermaksud membohongi, dan seterusnya. Jadi integritas. Salah satu bagian dari integritas itu juga adalah data. Jadi kita berbicara dengan menggunakan data. Ada datanya, data yang diambil bisa diakses, dan seterusnya. Jadi ini yang pertama, syarat pertama adalah integritas. Tapi integritas saja kan tidak cukup. Nah, ada orang punya integritas tapi bisa saja membuat kesalahan. Nah, maka ada syarat kedua, yaitu kapasitas. Kapasitas ini minimal di 3 hal. Satu, kapasitas metodologis. Jadi lembaga survei harus menunjukkan bahwa orang-orang atau lembaga yang secara umum itu memiliki penguasaan metodologi yang benar, baik metodologi riset secara umum maupun metodologi survei. Karena metodologi survei ini sudah dikembangkan sangat lama. Betul. Ya, survei pertama yang paling saintifik itu kalau kita mengacu ke sejarah di Amerika itu di tahun 1936. Dilakukan oleh George Harris Gallup yang sekarang ada gallup.com ya, menjadi George Harris Gallup itu. Waktu itu lawannya media. Medianya itu kalau nggak salah namanya Literary Digest. Literary Digest pada tahun 1936 mencoba memprediksi hasil pemilu Presiden Amerika. Literary Digest membuat mengirimkan kuesioner ke 10 juta pembacanya. Tentu banyak sekali. Tapi George Harris Gallup tidak melakukan 10 juta, dia melakukan sampling yang benar, sedikit jumlahnya, cuman berapa ribu gitu. Tapi kemudian Literary Digest salah memprediksi hasil pemilu. George Harris Gallup berhasil. Kenapa? Karena ada metodologi yang benar yang digunakan, dan itu ilmiah. Siapapun bisa melihatnya. Satu, metodologi dari segi kapasitas. Yang kedua adalah kemampuan statistika. Statistika. Jadi yang seperti yang dimiliki oleh Pak Yusniar ya. Jadi kemampuan statistika itu harus ada. Kalau dia nggak ngerti statistika, lembaga itu tidak punya orang yang mengerti statistika secara tepat, termasuk statistika untuk yang terkait dengan survei ya. Itu harus ada. Kalau tidak ada itu, yang kita nggak bisa melakukan survei, tidak bisa melakukan analisis. Nah, yang terakhir syarat kapasitas itu adalah terkait dengan bidang ilmu, begitu. Ya minimal harus ada yang mengerti psikologi politik, mengerti kalau terkait dengan pemilu voting behavior, perilaku memilih, juga mengerti ilmu sosiologi, dan seterusnya. Karena data-data yang dihasilkan selain dianalisis dengan menggunakan metodologi misalnya statistik dan sebagainya, kan harus dibunyikan itu data, harus diartikan, dan itu kapasitas keilmuan. Kalau lembaga survei punya dua-dua itu, integritas dan kapasitas, maka survei yang dihasilkan mudah-mudahan akan cukup terjamin kualitasnya. Kecuali kalau memang ada kesalahan, kadang-kadang kan ada kesalahan. Itu yang harus dicek begitu, Pak. Itu memang syarat utama yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, betul. Nah, fungsi asosiasi lembaga survei seperti Perhimpunan Survei Opini Publik, tugasnya itu antara itu memastikan bahwa anggotanya, anggota kami sekitar 40-an, memiliki integritas, sekaligus memiliki kapasitas. Untuk integritas itu harus ada kontrol. Misalnya ada Dewan Etik. Untuk kapasitas harus ada upgrading, maintenance. Misalnya pada bulan Agustus September tahun lalu misalnya Persepi bekerja sama dengan Departemen Ilmu Politik dari Universitas Islam Internasional Indonesia melakukan namanya summer course. Jadi kita memberikan upgrading metodologi survei, metodologi penelitian secara umum terhadap semua anggota Persepi. Itu salah satu contoh yang harus dilakukan. Oke, Pak. Ini mungkin ada satu bagian yang perlu diketahui oleh masyarakat. Bagaimana sih membaca sebuah hasil survei gitu? Itu kan perlu, misalkan ada istilah-istilah yang belum dipahami masyarakat. Misalkan ada data, ada margin error, ada tingkat kepercayaan yang sampai 95% dan sebagainya. Itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, mungkin Pak Jayadi bisa menjelaskan secara singkat ini bagaimana sih masyarakat ketika membaca hasil survei. Karena kadang-kadang datanya cuma 1.200, tapi bisa mewakili seluruh warga seluruh masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa misalkan kinerja Pak Jokowi itu
bisa sampai di angka 76%. Iya. Itu seperti yang salah satu yang dirilis oleh LSI itu ya. Betul. Gimana Pak caranya? Jadi salah satu yang sangat penting di dalam survei itu adalah sampel. Oke. Sampel itu ada karena prinsip survei itu kan kita meneliti sampel, lalu hasil penelitian kita itu kita proyeksikan kepada populasi. Jadi ada dua istilah yang harus diketahui masyarakat terlebih dahulu. Yang pertama sampel, yang kedua populasi. Populasi itu adalah total keseluruhan total masyarakat mungkin ya. publik atau masyarakat di mana kita akan mengambil kesimpulan. Sampel adalah sebagian dari masyarakat itu yang kita ambil untuk kita tanyai kalau disurvei. Mudahnya ginilah, Bapak ini yang paling mudah meskipun tidak persis sama ya. Kita semua tahu dengan rendang. Kita semua mungkin pernah melihat orang memasak rendang, atau malah mungkin pernah masak rendang satu kuali. Tentu kita ingin tahu apakah rendang yang kita masak yang sudah cukup keasinannya, pokoknya sudah pas lah gitu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ada dua cara kan. Satu, kita makan tuh semua rendang. Baru kita rendangnya ternyata kurang asin, gitu kan? Tidak mungkin ya. Nah, memakan semua orang itu namanya kita menanyai semua populasi. Tapi kita tidak lakukan itu kan. Yang kita lakukan adalah rendang yang sekuali kita ambil mungkin setengah sendok, ya kan? Setengah sendok lalu kita cicipi. Lalu dari situ kita simpul, asamnya kurang, asinnya cukup, pedesnya kurang, ya, dan seterusnya. Lalu kita lakukan intervensi berupa tambah garam, tambahin gula dan sebagainya. Jadi yang setengah sendok itulah yang disebut dengan sampel. Nah, prinsip artinya kita meneliti hanya sampel, tapi kesimpulan kita berlaku untuk seluruh kuali, itu. Ya. Ini contoh ekstrim ya untuk mudahkan karena situasi populasi kan tidak seperti rendang yang homogen ya. Tapi kira-kira gitu prinsipnya. Yang maka sampel kita itu yang setengah sendok itu tuh harus bersifat representatif. Arti representatif itu adalah bahwa karakteristik atau sifat-sifat dari sampel yang kita ambil itu kira-kira sama dengan karakteristik dari populasi. Gitu. Kalau itu yang terjadi, maka walaupun cuma 1.200 itu bisa mewakili sampel populasi jumlahnya jutaan. Kenapa? Nah, itulah keajaiban statistik kan? Ya, Bapak sebagai orang statistik pasti bisa menjelaskan. Itulah keajaiban dari statistik. Kalau itu mau disebut keajaiban ilmiah. Jadi kalau prinsip dasar pertama, sampelnya harus diambil secara representatif. Apa arti representatif? Representatif mewakili berbagai karakteristik atau sifat populasi. Contoh, 1.200 sampel yang baik di Eropa, Australia, Amerika, 1.200 sampel itu cukup untuk mewakili populasi besar seperti ratusan juta orang. Itu bisa. Asal diambil secara representatif. Apa contoh representatif? Kita ambil 1.000, katakan 1.000, jangan 1.200, biar mudah ngitungnya. 1.000 sampel. Pertama, sampel di populasi kita berapa jumlah perempuan, berapa jumlah laki secara keseluruhan? 50% laki-laki, 50% perempuan. Begitu kan? Sampai sekarang masih gitu. Maka sampel kita yang 1.000 itu harus 500 laki-laki, 500 perempuan. Kalau 700 laki-laki, 300 perempuan, maka dia bias kepada laki-laki. Itu contoh. Kemudian contoh lain lagi, sampel kita itu kan akan mewakili seluruh Indonesia. Indonesia ini terdiri dari berbagai wilayah yang beda-beda. Nah, biasanya kita ambil itu berdasarkan provinsi. Maka sampel kita itu yang 1.000 itu harus mewakili keseluruhan provinsi yang ada di Indonesia secara proporsional. Misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu jumlah pemilihnya sekitar 18% dari seluruh Indonesia. Maka sampel kita yang 1.000 harus berjumlah 18% dari 1.000, yaitu 180. Itu. Demikian juga dengan yang lain, agama, pendidikan, kemudian desa, kota. Jadi sampel kita yang 1.000 itu harus, kalau sekarang kan sedikit lebih banyak kota ya, secara dari hasil sensus BPS 2020. Itu kalau nggak salah kotanya sudah 50% lebih, desanya sekitar 48, sekian. Maka sampel kita itu harus diambil
sekitar 51% dari pedesaan, 49% dari perkotaan, dan seterusnya, Mas. Begitu. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan variabelnya, gender, wilayah, desa kota, pendidikan, kelas sosial, agama, etnis, itu semua harus tercermin di sini. Nah, dengan ilmu statistik kita bisa mendekati meskipun tidak persis sama. Kan tidak mungkin. Itulah yang disebut dengan kemudian ada error dalam survei. Margin error itu. Kalau Anda tidak ingin ada error, maka yang harus diteliti tidak survei, sensus. Bisa sensus, tapi kan butuh waktu dan sebagainya. Dan mahal. Negara aja nggak mampu tiap hari, tiap bulan sensus. Negara kita aja 10 tahun sekali sensus. Ya, ada sensus yang lebih cepat tuh 5 tahunan kalau nggak salah, apa tahunan yang Susenas, ya, yang ekonomi. Tapi intinya itu hanya organisasi sekapasitas negara yang bisa melakukan sensus. Tetapi ada berkah dari ilmu, kita bisa mengetahui dengan cepat tanpa harus melakukan sensus lewat survei. Jadi satu sampel harus representatif. Yang kedua, jadi kalau ada lembaga mengumumkan hasil survei, maka cek tuh sampelnya bagaimana cara mereka mengambil sampel, bagaimana mereka mengontrol sampelnya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah lihat lagi nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bagaimana gitu. Biasanya pertanyaan tertutup biasanya, Pak ya. Pertanyaannya kan macam-macam ya. Ada simulasi tertutup, ada simulasi terbuka dan sebagainya. Itu macam-macam. Tapi sebetulnya tidak terlalu sulit lah sekarang ini untuk melihat kecenderungan hasil survei ya. Karena survei ada terus sejak tahun 2003 sampai sekarang ada terus. Dan saya kira kita sudah, baik media maupun masyarakat secara umum, sudah punya memori mana lembaga-lembaga yang mana hasil survei yang masuk akal, mana yang tidak, gitu kan. Itu kan bisa dilihat oleh masyarakat dengan pengetahuan dan akal sehatnya selama ini. Kalau misalnya lembaga-lembaga yang mainstream, yang kredibel, sudah punya satu semacam hasil yang cenderung mirip satu sama lain, maka tiba-tiba ada yang lain, itu bisa patut menjadi tanda tanya gitu ya. Meskipun ya kita belum tahu, misalnya tidak boleh menuduh langsung, kita belum tahu. Jadi hal-hal semacam itu yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah survei itu dilakukan secara benar atau tidak.